Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Gunawan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif uji angket sebagai tugas akhir semester oleh Prof. Teddy. Di sini terdapat judul penelitiannya teman-teman, pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel intervening pada PT Pelita Pekanbaru. Di sini dapat kita lihat ya teman-teman, ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kedua, untuk menguji pengaruh penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang keempat, untuk menguji pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kelima, untuk menguji pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Adapun manfaat penelitian, yang pertama adalah manfaat praktis dan kedua manfaat teoritis. Dapat dilihat di sini, manfaat praktisnya adalah untuk perusahaan dan untuk kantor dinas tenaga kerja Pekanbaru. Sedangkan manfaat teoritisnya untuk pengembangan teori peneliti berikutnya. Di sini dapat kita lihat ya, di sini kita memiliki 4 variabel ya teman-teman. Yang terdiri dari 2 variabel endogen dan 2 variabel eksogen. Variabel endogen yang pertama adalah motivasi yang kita sebut X1 dan disiplin yang kita sebut X2. Sedangkan variabel heksogennya adalah sanksi yang kita sebut I1 dan ada kinerja karyawan yang kita sebut X2. Karena ini uji menggunakan uji angket teman-teman. Jadi kita harus membuat angketnya dulu sesuai dengan variabel dan indikator variabel kita. Di sini dapat kita lihat ya teman-teman, variabel kita motivasi terdapat 5 indikator ya teman-teman. Dan setiap indikator ini memiliki pernyataan. Uji angket ini menggunakan sistem interval ya teman-teman, skala pengukurannya. Jadi setelah kita bikin angket ini, maka angket akan kita sebar. Setelah kita sebar, maka kita akan mulai mengolah data angket yang telah diisi teman-teman. Contohnya, saya akan berarti lihat datanya. Di sini teman-teman, di sini dapat dilihat kita memiliki 100 responden ya teman-teman. Karena angket yang kita sebar itu sebanyak 100 angket. Di sini banyak nih, ada 100 responden. Dari responden tersebut, kita kategorikan teman-teman. Ada kategori didik, pendidikan, usia, masa kerja, gender. Nah, di sini untuk menyuruh Excel membantu kita untuk mengidentifikasi responden kita, maka setiap responden, kategori responden, maka kita beri skor. Contoh nih untuk pendidikan SMA kita beri skor 1, untuk pendidikan SD 3 kita beri skor 2, untuk pendidikan S1 kita beri skor 3, dan untuk pendidikan S2 kita beri skor 4. Dan untuk usia, kita usia Gen Z kita beri skor 1, Gen Y kita beri skor 2, dan yang terakhir Gen X kita beri skor 3. Untuk masa kerja, di sini ada kurang dari 6 tahun teman-teman. Kita beri skor 1, 6 sampai 10 tahun kita beri skor 2, 11 sampai 15 tahun kita beri skor 3, 16 sampai 20 tahun kita beri skor 4, 21 sampai 25 tahun kita beri skor 5, 26 sampai 30 tahun kita beri skor 6, lebih dari 30 tahun kita beri skor 7. Dan untuk gendernya ada 2 teman-teman, laki-laki kita beri skor 1 dan perempuan kita beri skor 2. Untuk apa ini? Ya untuk eh, data ini kita kelompokkan dulu untuk apa? Untuk menyuruh Excel membantu kita mengidentifikasi responden yang kita miliki. Contohnya teman-teman, untuk melihat ini respondennya, kita pakai rumus if ya teman-teman. If
B1 ini apa ini kategori respondennya ini loh. Nah, Didik nih, contoh nih Didik. Ini kan Didik, ini Didik nih. Nah, jika S1, jika koresponden ini B102 sama dengan SMA, maka skor yang muncul satu. Jika D3, skor yang muncul 2. Jika S1, skor muncul 3. Dan eh, jika S2, muncul skor 4. Dan kalau tidak ada, maka nol. Lebih dari itu, nol. Nah, contoh nih teman-teman benar ya, S1 skor 3. Sama ya dengan sini teman-teman, S1 skor 3. Nah, untuk usia itu juga teman-teman. Terus sama menggunakan rumus if teman-teman. If usia usia kalau Gen Z itu batasnya 0 sampai 28 tahun kita beri skor satu. Untuk Gen Y kita beri kecil dari 44 kita beri skor 2. Dan untuk Gen X kecil dari 60 tahun kita beri skor 3. Jadi ini karena 45 tahun jadi dia masuk ke Gen X karena dia kecil dari 60 dan besar dari 64. Seperti contoh ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk masa kerja begitu juga teman-teman. Untuk masa kerja di sini dapat kita lihat sama teman-teman cara pembuatannya. Di sini mungkin if jika ini D kolom D kecil dari 6 maka skor 1. 6 sampai 10 maka skornya 2. Karena 6 sampai 10 kecil dari 11 maka skornya 2. Nah, dan itu juga seterusnya. 11 sampai 15 skor 3. 16 sampai 20 skornya 4, 21 sampai 25 skornya 5, 26 sampai 30 skornya 6, selebihnya 7. Nah, mungkin ya teman-teman, lebih dari itu 7 ya teman-teman. Gender itu juga. Nah, setelah dikelompokkan begini, kita juga akan menyuruh Excel untuk mencari tahu berapa sih umur paling tinggi responden kita dan umur terendah responden kita. Nah, caranya begini teman-teman. Pakai menggunakan rumus max ya teman-teman untuk mengetahui umur paling tinggi, umur usia responden paling tua ternyata dapat kita 57 tahun ya teman-teman dan yang termuda 25 tahun. Nah, ini apa teman-teman? Ini adalah masa kerja. Itu juga kita mau lihat nih siapa nih responden yang paling lama kerja. Oh, ada nih 30 tahun. Dan yang paling baru kerja itu setahun. Nah, setelah kita buat ini teman-teman, mari kita hitung rata-rata. Sebelum itu, setelah ini kita buat, kita akan menyuruh lagi Excel untuk menghitungkan nih, merekap berapa sih sebenarnya SMA yang mengisi angket kita sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan usianya, sesuai dengan masa kerjanya, dan sesuai dengan gendernya. Di sini dapat kita lihat teman-teman, kita menggunakan rumus count if. Jika skor satu ada di sini, dia bakal muncul nih. Berarti responden SMA ada 2 orang, responden D3 ada 1 orang, responden S1 ada 93 orang, responden S2 ada 4 orang, totalnya 100 orang ya teman-teman. Nah, di sini juga sama dengan usia juga teman-teman. Kita bikin rumus sama dengan count if jika range ini apa teman-teman? Range itu ini. Nih, nah dari sini boleh kita blok untuk mengetahui nih berapa nih Gen Z yang isi respondennya. Nah, karena kita tadi udah bikin skor, maka kita tinggal klik skor di sini saja. Nah, kita enter. Sorry teman-teman, kita harus sesuai dengan kolomnya teman-teman ternyata. Nggak boleh diblok semua ya, teman-teman. Kita bolehnya cuman sesuai dengan kolom ini saja. Berarti kolom usia, karena kita mencari usia, jadi kolomnya usia. Kita ubah dulu teman-teman. Jadi count if kita blok kembali usia karena kita mencari usia sampai bawah titik koma. Caranya apa nih? Sesuai dengan skor sini satu muncul nih sama ya teman-teman 13, 57, 30. Dan total akhirnya juga ini kenapa gini? Karena kita sebenarnya harus kita kunci nih teman-teman F4 biar dia tidak turun. Jadi tetap 100 angket data yang tertarik. Nah, satu ya teman-teman. Begitu juga dengan kerja. Nah, di sini kita dapat lihat ya, yang kerja responden yang kerja kurang dari 6 tahun ada 37, responden yang kerja 6 sampai 10 tahun ada
33. Responden yang kerja 11 sampai 15 tahun ada 18. Responden 16 sampai 20 tahun ada 6 orang. Responden 21 sampai 25 tahun ada 3 orang. Responden 26 tahun sampai 30 tahun satu orang. Dan lebih dari 30 tahun ada 2 orang, teman-teman. Jadi totalnya 100 juga, teman-teman. Terus, ini kita harus pastikan, teman-teman, harus sama dengan total angka yang kita sebar. Nah, kemudian kita kategorikan dengan sesuai gender. Gender. Nah, di sini gender laki-laki yang mengisi angka ada 38 orang dan perempuan 62. Totalnya 100, teman-teman. Setelah dapat ini ada ini adalah hasil angket yang diisi sesuai dengan variabel. Contoh nih Y211 adalah berarti ini, teman-teman. Kita balik lagi sebentar ke angket tadi ya, teman-teman. Angketnya ini. Jadi kalau Y2 itu berarti ini, teman-teman. Y211, Y2112, Y213 gitu, teman-teman. Begitu seterusnya. Y221, 222, 223. Nah, setelah angka-angka ini diisi, teman-teman, kita kembali lagi ke data yang sebelumnya ya, teman-teman. Kita kembali lagi ke data yang sebelumnya. Saya akan share kembali. Ini adalah angka yang angka telah diisi ya, teman-teman. Dari angka data ini kita akan mencari rata-rata ya, teman-teman. Rata-rata untuk hasil pengisian angka tersebut. Sama dengan caranya sama dengan average, buka kurung, di blok aja, teman-teman, semua di sini. Nah, sampai sini. Kemudian tarik sini, teman-teman, sampai habis. Supaya sama semua. Semua rata-rata. Setelah kita dapat rata-ratanya, kita akan membuat distribusi frekuensinya. Nah, sesuai dengan interval kita, sangat tidak setuju kita beri skor 1, tidak setuju kita beri skor 2, kurang setuju kita beri skor 3, setuju kita beri skor 4, sangat setuju kita beri skor 5. Nah, untuk mencari tahu berapa sih yang setuju dengan eh, angket Y211, Y212, 213, Y214, 215, 216. Nah, kita cara sama, teman-teman, dengan tadi. Lagi rumuskan if sama dengan count if, buka kurung. Range-nya sama, teman-teman. Range-nya tuh yang ini, teman-teman. Sesuai dengan angketnya. Nomor angket ini dia 211. Jangan lupa dikunci biar tidak lari-lari. Kemudian titik koma atau koma. Trennya apa? Sesuai dengan skor yang kita mau. Nah, tinggal kita tarik ke bawah, teman-teman. Kita tarik ke atas. Nah, setelah kita bawa ini, teman-teman, kita akan dapat hasil berapa angket hasil angket yang diisi, yang setuju, yang sangat tidak setuju, yang kurang setuju, dan sangat setuju. Di sini dapat kita lihat di sini nih. Ternyata variabelnya 2 1 yang sangat tidak setuju tidak ada. Yang tidak setuju cuma nggak ada juga. Kurang setuju 23, setuju 60, dan sangat setuju 17. Di sini lebih dominan setuju ya, teman-teman. Untuk kasus angket variabel Y211. Begitu juga dengan seterusnya. Ini juga nih, angket nih Y22, Y23, Y. Nah, X juga. Nah, setelah kita buat ini, teman-teman, kita akan membuat profil pengisian responden sesuai dengan yang kita buat. Nih, profil nih. Kita buat catnya bikin gambar yang bagus. Pertama-tama kita coba ambil data ini. Nih, kan kita mau nih, kita mau bikin gambar responden didik. Berapa orang sih biar bagus. Ini kita copy aja. Kemudian paste value, paste spesial. Ini kita pilih yang ini, transpose. Nah, tapi kita jangan lupa juga kita harus copy value juga, teman-teman. Jadi kita ulang lagi, paste spesial. Ini value kita centang dan transpose. Nah, muncul seperti ini. Kita boleh kasih desain ya, teman-teman. Desainnya terserah teman-teman, yang cantik saja. Saya coba buat hmm, border dulu, teman-teman. Kemudian kita kasih warna, rapikan juga boleh. Kasih warna hijau contohnya.
Nah, setelah itu kita mau bikin gambar seperti ini. Gimana caranya teman-teman? Kita tinggal insert, kita pilih chart. Nih. Nah, kita pilih 3D. Nah, ini teman-teman. Nah, sini kita bisa pilih sebenarnya sini teman-teman. Kita mau bikin sini bisa nih. Kita mau kasih gaya apa, data labelnya kita mau isi kasih angka bisa juga. Bisa kita bikin sesuai dengan mau kita ya teman-teman. Desainnya gimana? Di sini banyak pilihan teman-teman. Nah, begitu. Setelah kita buat, ini untuk yang didik, sesuai dengan pendidikan. Nah, sesuai dengan usia nih, sama juga cara teman-teman. Kita copy lagi dari sini, usia, kita copy. Kemudian, pindah ke sini, ke kanan, paste spesial, value, jangan lupa teman-teman, baru kita, mungkin kemudian kita pincit transpose. Nah, muncul seperti ini kan. Ini kita ngerapiinnya teman-teman, rapikan, kasih border, kasih warna, boleh juga, biar cantik. Dan kita akan lakukan hal yang sama teman-teman. Kita blok dulu boleh, nggak di blok juga boleh. Tapi di bagus di blok ya teman-teman. Baru kemudian kita insert chart. 3D boleh, mau gini boleh, terserah. Secantiknya teman-teman aja buat. Boleh juga. Yang penting teman-teman suka yang mana, kita bikin boleh. Nah, gini bisa juga teman-teman. Nah, di sini kita pilih nih. Masih dapat atau enggak? Ada angkanya, ada ininya. Gantung teman-teman suka yang mana ya. Tinggal dipilih saja. Setelah kita buat profil ini, gambar-gambar ini, karena di sini saya sudah buat duluan, jadi saya hanya menjelaskan cara membuatnya teman-teman. Setelah kita buat ini teman-teman, kita boleh lanjut ke resepsi teman-teman. Gimana cara buatnya teman-teman? Yang pertama-tama tuh kita copy dulu angket tadi. Angket yang kita buat sebelumnya, kita copy sesuai dengan indikator yang kita buat tadi. Karena gimana? Dan lebih gampang, kita buat dulu sini. Indikatornya kan banyak nih. Ini copy semua nih teman-teman. Copy semua sama dengan tadi. Kita buat di sini contoh paste spesial value. Nah, nanti tarik ke bawah aja nih. Nah, gitu teman-teman. Baru kita masukkan tabel tadi teman-teman. Tabel tadi, tabel angka yang kita buat sebelumnya. Skornya berapa nih? Skor ini kita dapat yang mana? Dari sini teman-teman, dari yang telah diisi, dari sini. Kita copy lagi teman-teman. Jadi 1, 4, 4 ini kita copy. Sini, ke bawah kita copy. Nah, ini, pokoknya ini, ternyata ini skornya adalah summary yang telah kita buat sebelumnya. Ini ya teman-teman. Bukan ini ya teman-teman, bukan ini ya. Melainkan ini teman-teman. Yang telah kita record tadi. Nih. Nah, kita copy. Sini. Kita paste sini teman-teman. Sesuai dengan variabelnya teman-teman. Jangan sampai salah. Transpose juga teman-teman. Nah, ini totalnya kita bikin tinggal rumus sama aja teman-teman. Dari sini sampai sini. Begitu juga dengan rata-ratanya teman-teman. Rata-ratanya juga kita akan bikin copy sini juga teman-teman. Pokoknya angka yang di persepsi ini semua adalah angka yang telah kita olah sebelumnya teman-teman. Rata-ratanya ambil dari sini teman-teman. Yang kita hitung tadi. Nah, kemudian untuk hasilnya kita baru bikin rumus teman-teman. Sesuai yang kita sepakati, untuk intervalnya 1 sampai 1,79 sangat tidak baik. Sesuai ini teman-teman, 1,80 sampai 2,59 tidak baik untuk variabel eksogen. Endogen ini teman-teman sama ya teman-teman. Nah, hasil ini kita bikin ke rumus if teman-teman. Jika J4 itu apa teman-teman rata-rata sangat rendah, kecil 1,8 maka sangat rendah hasilnya teman-teman. Sesuai ini teman-teman. Kita ambil endogen Y karena di sini kita tanya Y ya teman-teman Y ya. Y itu endogen ya. Ya endogen. Y ya teman-teman. Nah, jika rata-rata Y ini di bawah 1,8 maka hasilnya sangat rendah. Jika 2,6 rendah, kecil dari 3,4 kurang tinggi. Jika
kecil dari 42, tinggi atau sangat baik. Kenapa ini bikin 2? Karena ini biar gampang untuk eh, tinggal copy ke bawah ya teman-teman. Jadi untuk yang X-nya ya. Sebenarnya ini boleh juga dihapus teman-teman. Nggak perlu lah, ini sangat rendah, rendah, kurang tinggi, tinggi, sangat tinggi nih teman-teman harusnya. Nggak sangat baik. Sangat tinggi ya teman-teman. Sangat tinggi teman-teman di sini ya. Nah, nah inilah hasilnya teman-teman. Ternyata rata-rata indikator efisien rendah tinggi teman-teman. Tinggi semua nih teman-teman untuk endogennya. Untuk exogennya beberapa ada yang kurang tinggi teman-teman. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada saya kurang-kurang, mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih.